Siswa baru atau sekarang bahasanya PPDB dengan menjabarkan per tahap mekanisme pelaksanaannya. Jadi lembaran ini sudah ada di website dan sudah kami sampaikan kepada kepala sekolah melalui Pak Wajiran. Di surat pemberitahuan sudah ada tahapan ini dan formulirnya. Jadi bisa difotokopi atau bisa dilihat di website kalau sempat internetan. Nah, tahapannya saya jelaskan. Yang pertama, calon peserta didik atau orang tua wali akan melakukan pengisian data secara online melalui website sma-bintang.wordpress.com pada bulan Juni, bukan sekarang ya, pada bulan Juni. Kenapa kok tidak sekarang? Karena data-data yang diisikan belum lengkap. Data yang belum lengkap data apa? Data nilai ujian nasional. Belum keluar kan? Harus lengkap seluruh data, baru kita bisa melakukan pengisian data secara online. Oke, sebelum kita masuk ke pengisian data online, tentunya kita harus punya bahan apa yang mau diisikan. Yang mau diisikan itu namanya formulir. Formulir pendaftaran bisa difotokopi dari sekolah atau kalian bisa print sendiri, bisa cetak sendiri dari website atau bisa dari WhatsApp, bahkan dari inbox Facebook pun bisa saya kirim. Jadi silahkan dicatat nomor WA saya. Kalau yang susah mendapatkan formulir, minta saja melalui WA. Silahkan di WA saya, tidak masalah. Kalau sempat saya akan balas. Saya akan sampaikan kembali ini. Hah? Kalau mau melalui Facebook, cari nama Facebooknya Gendeng ya? Anak Mama Kurniawan. Nah, jadi ada dua alternatif lain yang kalian biasa Facebookan. Kalau biasa lewat Facebook, kita aja lewat inbox di FB ini. Atau kalau yang bisa WA, silahkan kirim WA ke saya untuk minta formulirnya. Tapi kalau kalian bisa fotokopi atau temannya yang sudah ngeprint, maka tinggal di fotokopi dari kawannya saja. Tidak harus formulirnya formulir asli, boleh formulirnya fotokopian. Formulir itu seperti apa? Seperti ini formulirnya, hanya satu lembar. Formulirnya hanya satu lembar dan hanya terdiri dari 4 bagian, 4 kelompok pengisian data. Kulit panganan. Sampai tahap ini ada yang bertanya tentang formulir dan bagaimana cara mendapatnya? Tadi ya, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, bisa fotokopi dari sekolah, bisa fotokopi dari temannya yang sudah nge-print duluan, atau terakhir bisa ambil dari website. Apa websitenya? Silakan dicatat lagi. Ini adalah nama webnya, website SMA Bintang .wordpress.com. Iya. Seluruh pendaftaran online, seluruh proses pendaftaran Caca genten online, aja. pengumuman, formulir, panduan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pendaftaran SMA 1 ada di website ini. Ini harus kalian catat dan dibuka pada saat menjelang tahapan-tahapan berikutnya. Misalnya nanti ada verifikasi. Pertengahan Juni dibuka lagi websitenya, siapa tahu ada informasi terbaru. Menjelang tes tanggal 1 Juli dibuka lagi.
menjelang pengumuman tanggal 5 Juli dibuka lagi. Jadi 3 kali buka ya. Kalau sekarang dibuka tujuannya adalah hanya untuk mencari formulir. Tapi kalau formulir sudah didapatkan dari tempat lain tidak perlu buka ini. Tapi kalau sekedar untuk baca-baca silakan. Ini websitenya, tolong dicatat smabintang.wordpress.com. Nah, itu adalah tahap pertama, yaitu membuka website smabintang.wordpress.com. Tulisnya tanpa spasi, smabintang.wordpress.com. Melalui HP bisa atau melalui laptop yang terkoneksi internet. Jadi harus ada internet. Aku jual data loh. Setelah itu kita download formulir serta panduannya. Panduannya salah satunya berupa file seperti ini. Nah, setelah kita mempunyai formulir, yang kita lakukan adalah mengisinya. Boleh tulis tangan atau boleh diketik pakai komputer. Misalnya, setelah kita punya formulir, kemudian kita juga punya komputer atau laptop di rumah, maka kita ketik formulirnya melalui komputer. Kalau nggak punya komputer, tulis tangan yang rapi juga boleh. Nanti formulir yang ditulis tangan ataupun diketik ini dikumpulkan saat verifikasi setelah ada nomor buktinya. Jadi ada nomor bukti di bagian atas. Itu didapatkan dari website setelah mendaftar secara online, setelah mengisi secara online. Sekarang kita coba satu orang ya. Siapa yang mau diisi datanya di sini? Kita cari yang tidak terlihat saja ya, di bawah meja. Ada enggak? Itu yang tengah siapa namanya? Coba berdiri. Nah, nama kamu aja. Namanya siapa? Hah? Ajun. Arjun. Oh iya. Nama Arjun Pangestu. Sebelumnya kita isi dulu nama sekolahnya. Nama sekolah yaitu SMP R3DP Pegium. Boleh huruf besar semua, boleh kombinasi. NISN-nya 10, 60 sekian. Kalian lihat di papan sekolah itu ada PSN ya. NISN ini nomor induk siswa kalian ya. Cari tahu sendiri. Berapa lah misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nama lengkap Arjun Pangestu ya. Arjun Pangestu. Nomor induk keluarga tahu? Bisa dilihat di kakak ya. Ada yang nggak punya kakak di sini? Kartu keluarga ya. Biasanya 160, 80, 1 sekian ya. Kemudian turun lagi ke bawahnya ada tempat lahir. Lahirnya di mana? Maluku Timur ya. Jangan tulis lahir di rumah gitu ya. Apalagi lahir di rumah tetangga, jangan. Atau ada yang tulis lahir di perjalanan. Tanggal lahir berapa? 2003. Boleh September, boleh 09. Alamat lengkap, jalan atau desa? Desa Waihanda. RT? Ada RT RW nggak sih Waihanda nih? Dusun ya? Alamat lengkapnya apa? Oh, apa? RT 3. Lah, tuh. Jenis kelamin apa? Prestasi minimal tingkat kabupaten. Kalau nggak ada dikosongkan. Juara Panjat Pinang tingkat kabupaten rasanya nggak ada. Jangan ditulis ya. Ya. Juara berenang di BK jangan ditulis. Gantian ya. Kalau juara berenang di Olimpiade sekolah boleh. Apa ya? Misalnya juara renang ya. Juara renang. Iyalah.
Sini ya. tahun Ya. 2016 misal. Jurusan maunya apa? Nah ini nanti pinginnya misalnya IPA, tapi kalau nilainya nanti masuk IPS, kita akan masukkan IPS. Tergantung nilai IPA kalian saat tes. Nah, data-data yang diisikan berupa data sekolah dan data pribadi hanya segitu. Ada yang susah pengisiannya? Enggak ya, datanya bisa dicari sendiri ya. Kemudian nama orang tua kita tulis di sini, kandung apa bukan? Yang bukan dicoret atau dihapus kalau kita bukan. Nama bapaknya siapa? Joko. Joko Waluyo. Nama ibunya? Hah? Elviati. Nomor HP bapaknya berapa? Misalnya ini. Nomor HP ibunya misalnya ini. Carunian. Pekerjaan bapak apa? Tani. Pekerjaan ibu? Jalan. Ya kita senang. Ibu rumah tangga di RT ya. Singkat aja nggak apa-apa. Iya. Nah, 3 dari 4 bagian data sudah kita isikan ya. Data sekolah, data pribadi, dan data orang tua sudah kita isi. Terakhir ini tinggal data nilai. Kalian siapkan raport semester 1, 2, 3, 4, 5 dan catat 4 mata pelajaran yang dibutuhkan untuk diisi. Apa saja pelajarannya? IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Misalnya nilai IPA-nya berapa? 80, matematikanya 78, bahasa Indonesianya 90, bahasa Inggrisnya 88. Semester 2 juga begitu, misalnya IPA-nya semester 2 naik 82, matematika jadi 80, bahasa Indonesia 91, bahasa Inggris turun jadi 70 misalnya. Semester 3 diisi juga, IPA jadi 90 misalnya. Matematika anjlok jadi 65, bahasa Indonesia jadi 80, bahasa Inggris naik dikit. Nah, semester 4 isi lagi, IPA-nya berapa? 87, matematikanya 70, bahasa Inggris 82, bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya misalnya 80. Semester 5 86, ini misalnya 76, bahasa Indonesia 89, bahasa Inggrisnya 82. Nah, nilai ujian nasional ini harus berdasarkan daftar nilai yang sebenarnya, atau berdasarkan nilai sementara pun, atau berdasarkan SKHU, apalah istilahnya ya. Yang penting nilai ujian nasional sebenarnya. Biasanya ada komanya, ditulis koma-koma. IPA misalnya dapat berapa ujian nasional IPA? Kira-kira 45,76 misalnya ya. Matematikanya berapa kira-kira? 30,56. Bapak, memang rata-rata nilai ini sebegini kok se-Indonesia. Jadi jangan kecil hati kalau nilai kamu kecil, karena memang seluruh Indonesia seperti itu. Soalnya terlalu sulit. Banyak yang protes ke menteri soalnya ini standar internasional. Bahasa Indonesia misalnya tinggi ya, 75,68. Bahasa Inggris misalnya 60,25. Nah, maka pengisian sudah selesai, seluruh data nilai sudah kita isi, tinggal tanda tangan dan foto ditempel. Bebas lah, hitam putih atau warna, terserah. Ada yang bertanya bagaimana cara pengisian formulir? Ini boleh tulis tangan. Formulir ini tidak dikirim berupa foto, saya tapi di-input ulang ya. Jadi kita input lagi seperti ini menggunakan HP atau menggunakan laptop, di-input ulang. Jadi bukan dikirimkan formulirnya ya. Input ulangnya kapan? Nanti input ulangnya pada bulan Juni setelah nilai UTBK bagus atau tapi ujian nasionalnya keluar. Saya lanjut ya. Kalau sudah jelas, sekarang kita ke tahap berikutnya,
Ini tadi baru tahap 1. Tahap kedua adalah Bagus Kak. pengisian data secara online. Ini kalau tanggalnya sekitar awal sampai pertengahan Juni. Tadi dicatat websitenya ya. Dilakukan pada website smabintang.wordpress.com. Nanti kalian buka sudah langsung muncul Punya budak nari kan? menu untuk pengisian online, tinggal dibaca saja tulisan di situ. Nanti diklik. Tidak nak motor Seperti lagi. kalian ngeklik nama teman di Facebook, kalau pengen tahu status kawan itu kita klik namanya kan. Habis video. Nah, sama seperti ini juga. Kalau pengen ngisi online kita klik menu untuk pengisian online-nya. Nanti akan muncul tampilan-tampilan persis seperti formulir yang diisikan Jikolah aman deket dia, blur jikolah. Data-datanya. Jadi kita masukkan Blur dia. satu-satu, kemudian kita kirim. Nah, Kalau sudah selesai, tahap ketiga adalah kurang ajar ya Pak Dewi. mengecek hasil pendaftaran dan mencatat nomor buktinya. Hasil pendaftaran online bisa dilihat di website yang sama, yaitu smabintang.wordpress.com. Kita buka menu untuk melihat hasil pendaftaran. Di situ akan muncul seluruh pendaftar, baik yang dari Lombok Timur maupun lintas rayon, baik dari 9 SMP MTS maupun di luar itu. Bahkan ada yang datang dari Lampung, dari Batu Raja, dari Palembang. Seluruh dunia bisa buka website ini. Kalau ada yang lagi di bulan, mungkin anaknya astronot, ibu bapaknya bulan mau daftar dari sini. Ya. Berapa lama lagi Ada ya? WiFi kan. Berapa lama lagi? Tahun. Tapi kalau kalian yang datang. Oke, kita lanjut. Ini adalah Mecak pendek nian tapi sih juga. Mecak pendek nian ya pada Pak. saat kita memilih cek hasil pendaftaran dan lihat nomor bukti. Nomor buktinya dicatat, kemudian dituliskan di formulir bagian atas. Tulis tangan aja nomor buktinya, nggak perlu diketik, boleh ditulis tangan. Jadi kalian tidak perlu modal printer, tidak perlu modal laptop, cukup modal HP yang ada kuota internetnya dan fotokopian formulir. Itu sudah cukup untuk melakukan pendaftaran online. Selebihnya bisa tulis tangan. Ketika nomor bukti sudah dicatat, dianggap sudah mendaftar online. Ya, nomor buktinya dicatat. Sesudah itu kita ke tahap berikutnya. Di sini ada yang namanya verifikasi dan validasi. Biasanya dilakukan pertengahan bulan Juni, mungkin tanggal 18 ke atas, 19, 20, atau tanggal 17 ya. Tanggal 15 ke atas. Yang dibawa apa? Yang dibawa adalah formulir pendaftaran yang tadi kalian isi, kemudian akte kelahiran, kartu keluarga, Tidak foto kita di sana. rapor semester 1 sampai semester 5, kartu Indonesia Pintar, ijazah dan daftar nilai UN jika belum ada digantikan oleh daftar nilai UN sementara dari sekolah asal. Seluruh berkas dikumpulkan dalam map plastik Snell Hector berwarna merah. Setelah berkas diverifikasi dan Foto dari valid, belakang kejingan gitu. kalian akan dites baca Tuh, Quran. izin nakan. Bagi yang hafal Quran 1 juz minimal, tolong ditulis di formulirnya. Di sini kan ada Aduh, kayak tak kayak wong hilang. Sis. keterangan Kejingan lagi dah tambahan mencai wong hafal hilang. Quran 1 juz. Tulis saja. Aduh, Nanti tidak kami lagi tes. dia. Kalau memang kalian benar-benar hafal, maka akan mendapatkan prioritas VIP Bah, untuk masuk SMA. caro nak senyum. Masih ada waktu 2 bulan untuk menghafal Quran. Jadi semacam jalur khusus gitu ya, tapi tidak jaminan. Tapi kami prioritaskan. Misalnya nilai-nilainya kurang segala macam, tapi hafal Quran dan ketika ditanya bisa menjawab menyebutkan ayat-ayat yang kami acak gitu. Kemungkinan akan mendapatkan tiket VIP untuk SMA di Nih, diputunya lagi. itu setelah kita melakukan proses verifikasi, kita akan mendapatkan kartu untuk tes online. Tesnya menggunakan komputer seperti kalian UNBK.
kemarin Bang dibuang. Tesnya dilakukan pada tanggal 1 Juli atau sekitar tanggal itu. Banyak yang awal daftar bulan sana. Juli. Berapa soalnya? Sekitar 1000 soal yang ada di server. Kemudian kita acak dan kalian akan menerima 100 soal. Jadi yang bank soalnya yang 1000 yang bukan yang kalian kerjakan kalian. Sis, enggak nian. 100 soal terdiri dari 4 mata pelajaran seperti UNBK, matematika, IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Soalnya diacak. Isi-isinya seperti apa? Ya seperti ujian nasional. Kalian baca. Nah, itu adalah tahapan selanjutnya yaitu tes online. Kita lihat di bawah pelaksanaan tes kompetensi akademik. Sis. Wih, bentar Bang. Dilaksanakan di laboratorium SMA Negeri 1 Martapura. Pelaksanaannya masih ada 2 alternatif. Aku nak dodol. Bisa pakai komputer atau bisa pakai HP. Nanti kalau bisa pakai HP, maka kita akan melaksanakan tes online 1 hari selesai. Kalau pakai komputer terpaksa harus bergantian tesnya menjadi 3 hari. Kalian akan dibagi menjadi 3 hari dan 4 sesi. Ada sesi pagi jam 7 sampai sesi terakhir selesai jam 5 sore. Tergantung di kartunya nanti dapatnya hari apa, jam berapa bisa dilihat. Panduan tes online nanti kalian bisa lihat di website. Aku nak duduk. Dengar. Duduk di mana? Situ. Ya kan udah ke bawah. Oke, sekarang langkah terakhir kita membuka pengumuman tetap di website yang sama sma.bintang.wordpress.com dengan cara memasukkan nomor bukti sebagai passwordnya. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu kalian lulus atau tidak, nomor bukti ini akan menjadi password untuk melihat kalian lulus atau tidak. Tahun lalu yang daftar sekitar 400, yang kita terima 288. Jadi kalian akan bersaing dengan SMP 1, 2, 3 Martapura, SMP 1, 2 Megamayang, dengan MTS Martapura, MTS Limunga, dan MTS Darul Hikmah. Ada 9 sekolah yang satu sekolah. Tolong dipertimbangkan ketika sudah mendaftar di salah satu sekolah negeri, tidak boleh mendaftar di sekolah negeri yang lain. Artinya kalau gagal ke swasta. Tapi di sini swastanya kan bagus juga. Ya buku ya. Bagus. Panas. Banyak sekolah bagus di sekitar sini. Oh, Mbak. Bintang sampai detik ini gratis. Semuanya gratis dari kalian mengantar, bulanan, undangan, masih nol. Nah, ada pertanyaan dari tahapan-tahapan dari formulir sampai pengumuman. Sesudah itu nanti tanggal 6 atau 7 Juli ada namanya daftar ulang atau registrasi ulang yang dibawa apa? Fotokopian seperti kalian verifikasi tadi, fotokopian akte, KK dan segala macam siapkan dari saudara. Nanti mana yang diminta dikasihkan. Itu adalah tahapan. Gue ketoro. Tolong dicatat tadi nomor WA, kemudian website, kemudian Facebook. Sehingga kalau bingung silahkan bertanya, nanti saya jawab dulu. Selanjutnya saya akan coba tampilkan video. Ini adalah video yang bisa kalian lihat di YouTube. Tapi kalau nggak bisa lihat di YouTube, bisa di copy sebenarnya video ini. Video ini ada menjelaskan apa yang saya sampaikan barusan. Cuman penjelasannya lebih ringkas. Ini hanya 8 menit videonya. Jadi ini video tentang penjelasan tahapan PPDB. Nah, seperti ini. Nah, ini nomor buktinya nanti muncul ya. Coba kita mundurkan dikit. Saya lihatkan sedikit. Kita stop. Nah, kita stop. Ini adalah hasil pendaftaran online. Ketika kalian selesai melakukan input online, maka nanti ada menu kedua, menu di bawahnya yaitu melihat. Misalnya di sini Tulus Widodo dari SMP Negeri 2 Martapura, nomor buktinya TU 4557. Di sini dicek berkas-berkasnya semua lengkap, oke. Kalau ada tulisan berkas tidak valid atau belum lengkap, tolong hubungi saya, WA saya atau telepon saya.
Pak, berkas saya kok tidak valid, apanya yang salah? Nanti saya cek, saya informasikan, tolong perbaiki yang ini. Perbaikinya di mana? Nanti bisa lewat telepon atau lewat WA. Misalnya salah mengisi data yang harusnya titik menjadi koma, saya bisa perbaiki. Nah, ingat nomor bukti ini jadi kunci. Kalian tes online nanti pakai nomor bukti. Kalian lihat pengumuman pakai nomor bukti. Kalian dinyatakan sudah mendaftar online ada nomor buktinya. Jadi tahapan kedua tadi setelah kita melakukan input yaitu cek nomor bukti dan hasil pendaftaran. Ketika dilanjutkan, nah ini websitenya. Ketika dicoba dibuka, kita coba buka websitenya. Ini adalah panduan tahun 2017 tapi masih sama saja. Tidak ada yang kami rubah. Tahapannya tetap sama. Nah websitenya seperti ini. Nanti ketika ini dibuka smabintang.wordpress.com langsung muncul seperti ini. Formulir, panduan, tahapan, dan ada kiriman tentang artikel tentang formulir pendaftaran, tentang panduan pendaftaran dan sebagainya. Penjelasan yang tadi sama aja. Ini masih 2017, saya ganti 2018. Nanti informasi-informasi semua di website ini. Cara pengisiannya, tahapannya dan seterusnya. Ini ada suaranya ya, jadi kalian nanti kalau bingung bisa nanti lihat di sini. Terus video satu lagi yaitu tentang panduan pengisian formulir. Ini juga sama seperti yang saya jelaskan dan kita praktekkan sama Arjuna tadi. Arjun Ya? ya, Gak apa-apa lah tambahin ini. Arjunanya Leli. Formulir bisa di-download di website dan seterusnya. Formulirnya juga masih sama dengan tahun lalu, tidak ada yang dirubah, hanya diganti tahunnya saja. Ada yang bertanya tentang pendaftaran SMA 1? Terakhir saya akan jelaskan tentang bobot ya. Ini memang tidak ada di panduan, cuman ini biar kalian serius belajar. Bobot menentukan kelulusan, persentase kelulusan ditentukan oleh pertama nilai nilai rapot dulu ya, nilai rapot semester 1 sampai 5 yang bobotnya adalah 25%. Yang kedua nilai UNBK, karena di sini sudah UNBK, maka bobotnya adalah 15%. Kenapa dikecilkan bobot UNBK? Karena nilainya kan kecil-kecil. Jadi di aturannya juga bobotnya ikut kecil. Totalnya berapa dua ini? 40%. Berarti sisanya adalah nilai tes online. Nah ini adalah bobotnya. Jadi kalau kalian mau masuk SMA Bintang, tolong di tes online ini serius, karena kalian akan bersaing dengan sekolah-sekolah di kota. Mereka secara fasilitas lebih lengkap, tapi secara ilmu dan pemikiran belum tentu kalah dengan sekolah-sekolah yang di sini. Kalau nanti ada yang kesulitan bagaimana cara mengisi, bagaimana mendaftar formulir, bagaimana input. Jadi paling parahnya tuh kalian tinggal foto saja formulirnya, kirimkan ke saya. Kalau memang sudah mentok bisa input online, nanti saya yang inputkan. Tapi kalian harus usaha dulu. Input online, tanya ke kepala sekolah, operatornya. Tapi kesulitan dan terpaksa harus minta tolong kepada Pak Anang harus diinputkan. Ya sudah, kalian tinggal foto saja, kirim ke WA saya atau ke Facebook saya di inbox. Nanti saya inputkan, saya ketikkan, saya kasih nomor buktinya, kalian catatnya. Jadi harusnya pendaftaran online ini sangat mudah harusnya. Kalian tinggal ngisi, nulis formulir, lengkapi data, cari internet, buka website, inputkan, catat nomor bukti, datang ke sekolah, verifikasi, tes baca Quran, tes online, pengumuman lagi lewat website. Cukup? Cukup. Ya, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Demikian
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum